A few moments later. Perkenalkan nama saya Nur Halimah dengan NPM 2510010208, kelas 1B reguler Banjarmasin, program studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Wagino Eskam Enkom tentang mata kuliah Office Automation System untuk melakukan praktik penawaran halaman secara otomatis, bikin daftar gambar, daftar isi secara otomatis, daftar pustaka otomatis, serta daftar isi secara otomatis. Baik, pertama-tama kita siapkan filenya terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Yang pertama kita akan melakukan penawaran halaman secara otomatis. Nah, yang pertama yaitu di bagian kata pengantar, daftar isi daftar gambar, serta daftar tabel itu gunakan angka Romawi di bagian bawah. Sedangkan di bagian bab dan subbab itu menggunakan angka Latin. Nah, di bagian bab itu menggunakan angka Latin di bagian bawah, sedangkan di bagian subbabnya itu atau isinya itu menggunakan bagian nomor halaman di bagian kanan pojok atas. Baik, di sini kita bikin penawaran halaman secara otomatis, itu double klik. Kita pergi ke bagian bottom of page. Kita pilih file number 2 untuk penawaran halaman di bagian bawah. Kita gunakan format page number-nya itu angka Romawi dan start di bagian 2 karena di bagian cover kita matikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian atau pengantar, daftar isi daftar gambar serta daftar tabel itu menggunakan halaman angka Romawi. Nah, di bagian bab itu kita menggunakan angka Latin yang dimulai dari angka 1, kita matikan link to previous-nya. Kita pergi ke format page number, di-include dari formatnya menggunakan angka Latin, startnya 1. Baik, untuk bagian subbabnya kita menggunakan format halamannya di bagian pojok kanan atas. Matikan untuk previous-nya tidak mengikuti nomor halaman terlebih dahulu. Nah, baik. Sini pada bagian bab nomor halamannya ada di bawah dan bagian subbab itu halamannya berada di bawah. Kita pindah ke bagian halaman di bab 2. Nah, di sini kita matikan link to previous-nya agar tidak mengikuti halaman sebelumnya. Nah, di sini kita next text agar tidak mengikuti pada bagian halaman subbab. Kita pilih menu layout lalu bricks, lalu kita next text. Tenang, ini nggak bakalan jauh. Kita kembalikan seperti ini. Nah, ini akan memulai dari angka 1 karena tadi kita next text. Baik, di sini kita ubah, kan di sini halaman 2, jadi di sini halaman 3. Kita matikan link to previous-nya agar tidak mengikuti halaman sebelumnya. Format
Page number itu dimulai dari angka ini. Nah, lalu kita cek terlebih dahulu pada bagian kata pengantar, halamannya menggunakan angka Romawi. Maaf, ada kesalahan. Nah, di bagian bab 1 itu menggunakan angka Latin di bagian bawah dan subbab di bagian atas pojok kanan atas. Nah, di bagian subbab bab 2 itu menggunakan angka Latin bagian pojok kanan atas. Nah, sedangkan di daftar pustaka kita menggunakan halaman di bagian bawah. Baik, untuk menggunakan halaman paling bawah, kita next page dulu. Di bagian sini, agak terpisah. Nah, baru kita bisa mengganti nomor halaman. Nah, baik, inilah penomoran halaman secara otomatis. Yang pertama di bagian cover itu kita kosongkan. Nah, di bagian kata pengantar, dimulai dari halaman 2, menggunakan angka Romawi, daftar gambar, daftar tabel, itu menggunakan angka Romawi, sedangkan di bagian bab itu menggunakan nomor halaman angka Latin. Baik, untuk penomoran halaman seperti ini. Baik, di sini kita akan bikin tutorial untuk penomoran daftar gambar serta daftar tabel secara otomatis. Dan sebelumnya kita udah nyiapin 2 halaman kosong untuk bikin atau naruh link nomor halaman daftar gambar serta daftar tabel. Dan sebelumnya kita udah nyiapin beberapa gambar serta tabel untuk kita berikan nomor halamannya. Baik, kita melakukan penomoran gambar. Kita klik kanan insert caption. Untuk gambar pertama adalah komputer. Kita klik captionnya dulu untuk mengganti namanya, yaitu komputer generasi pertama. Kita pilih ebook karena akan melakukan penamaan di atas. Yang kedua adalah penomoran tabel secara otomatis. Langkahnya sama, kita klik kanan untuk tabel. Kita klik insert caption. Ini adalah menu tabel, lalu kita ganti labelnya yaitu menggunakan tabel. Nah, tabel pertama adalah tentang komputer generasi pertama. Kita pilih above tab untuk penamaan di atas. Untuk yang kedua, tab sama penamaannya atau langkahnya. Kita ganti, ini adalah menu gambar atau figure. Kita melakukan posisi yang above atau di atas. Untuk menu tabel juga sama, kita klik kanan, tapi jangan lupa untuk mengganti labelnya, karena kini kita akan bikin tabel bukan figure.
Biasanya di sini akan salah karena kita lupa mengganti option di label. Padahal kita sedang mengetik menu gambar. Ya, Nah, baik, di sini kita udah melakukan penomoran gambar serta daftar tabel secara otomatis, lalu kita akan menara halamannya untuk memudahkan kita mencari gambar atau tabel tersebut nanti jikalau harus buka dokumennya. Baik, di sini kan tadi kita udah nyiapin dua lembar kosong untuk dapat penomoran daftar gambar serta daftar tabel. Baik, kita pilih untuk daftar gambar terlebih dahulu. Kita klik menu reference, lalu insert table of figure. Ini adalah menu daftar gambar, lalu kita formatnya from template, captionnya untuk gambar. Lalu kita klik. Nah, lalu di sini adalah penomoran gambar secara otomatis. Nah, yang kedua adalah penomoran tabel secara otomatis. Makanya tetap sama kita buka insert table of figure. Jangan lupa kita ganti caption labelnya menggunakan table. Klik menu all. Nah, jadi inilah tutorial untuk pembikinan atau membuat daftar gambar secara otomatis dan daftar tabel secara otomatis. Baik, di sini kita akan melakukan pengisian daftar pustaka otomatis. Sebelumnya kita harus memiliki aplikasi Jotera terlebih dahulu, seperti ini. Dan yang kedua, kita menuju file atau dokumen yang ingin kita isi daftar pustakanya. Sebelumnya kita udah ngisi di Jotera atau di dokumennya tentang sejarah perkembangan komputer. Kita klik add edit citation, kita tentukan situasi mana yang kita ambil atau sumber mana yang kita ambil. Dan pertama tadi dari komputer generasi pertama sampai kedua itu tentang dari sini. Kita add atau edit citation, lalu kita klik di pojok kiri, lalu kita klik classic view, lalu klik tentang sejarah komputer generasi 1 sampai 2. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Yang kedua yaitu bagian sini untuk komputer generasi keempat dan kelima, kita klik lagi edit citation. Kita klik yang file kedua tadi. Ya, kita klik. Nah, baik. Ini tadi kita udah nempatin citasi mana yang kita ambil sumbernya. Lalu pengisian daftar pustaka otomatis akan seperti ini. Kita klik add, edit bibliografi, maka itu akan sendiri atau otomatis keluar citasi mana atau daftar pustaka otomatisnya. Nah, jadi pengisian daftar pustaka otomatis menggunakan Jotera seperti ini. Baik, yang terakhir kita akan melakukan daftar isi otomatis dan sebelumnya kita melakukan penghidangan kepada bagian subbab dan subbab. Nah, yang pertama-tama yaitu kata pengantar, yaitu heading 1. Kita modify agar mengikuti penulisan secara benar. Nah, untuk kata pengantar, kata isi, serta yang bagian bab itu menggunakan heading 1.
Jika kebesaran untuk heading 1 menggunakan Times New Roman dengan 14, maka kita rubah ke angka 12. Maka otomatis terubah otomatis mengikuti spelling. Baik, untuk bagian subbabnya seperti latar belakang salah, yaitu subbab itu menggunakan heading 2. Kita modify. Dan untuk yang rumus masalah juga heading 2. Jika sudah melakukan pengheadingan, maka kita otomatis akan menggunakan daftar isi secara otomatis. Baik, kita kontrol F terlebih dahulu untuk menentukan headingnya apakah sudah benar. Baik, sudah. Dan lalu kita lakukan pengisian atau daftar isi otomatis secara otomatis. Kita klik menu preference, lalu klik table of contents, lalu kita pilih tabel mana yang ingin kita bikin. Sini saya bikin ini, yang kontennya bisa kita hapus saja. Lalu kita ganti formatnya menjadi Times New Roman. Nah, beginilah pengisian daftar isi otomatis. Baik, begitulah cara penomoran halaman secara otomatis, bikin daftar gambar serta daftar tabel secara otomatis, serta daftar pustaka dan daftar isi secara otomatis. Baik, begitulah cara atau tutorial bikin penomoran halaman secara otomatis, daftar gambar serta daftar tabel secara otomatis, daftar pustaka serta daftar isi secara otomatis. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.